Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memberikan pembelajaran untuk kelas 9 paket B, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang poinnya kita bahas tentang peranan tanah dan organisme tanah. Untuk yang bagian B itu nanti pembelajaran berikutnya ya. Peranan tanah dan organisme. Jadi tanah itu berperan dan organisme tanah itu juga berperan yang akan terjadi keberlangsungan kehidupan ya. Apa keberlangsungan? Bisa tumbuhan bisa dipakai untuk konsumsi makanan ya, bisa sebagai pendingin suasana panas ya, karena siang hari dia menghasilkan oksigen ya. Keberlangsungan itu karena tanah dan organisme tanah itu aktif ya, pokoknya dia bisa berlangsung dalam kehidupannya. Apa peran tanah itu? Oke, yang jelas tanah itu tempat hidup ya. Tempat hidupnya siapa? Makhluk hidupnya makhluk hidup. Contohnya tumbuhan ya. Makhluk hidup kan bisa hewan, bisa tumbuh. Di sini tumbuhannya. Karena apa? Karena tumbuhan itu, karena kita perlu tumbuhan, karena tumbuhan itu perlu tanah karena untuk makanan dia. Jadi tanah diperlukan tumbuhan untuk sebagai nutrisi makanannya tumbuhan ya. Di situ air, unsur hara, nutrisinya unsur hara atau air. Kalau berperannya baik, bisa berlangsung untuk tumbuhannya juga bisa hidup. Tempat hidup itu nama lainnya itu habitat ya. Kebiasaan di mana makhluk hidup itu tinggal. Tempat hidupnya siapa? Mungkin bisa tempat hidupnya bisa juga tumbuhan, bisa juga organisme lain ya, cacing, jamur, alga, bakteri ya. Dia sebagai bahan tambang ya, bahan tanah sebagai bahan tambang ya, tambang air, tambang mineral ya. Dia juga sebagai penyedia keperluan manusia, sebagai penyedia keperluan manusia. Tanah itu di permukaan bumi di antara 10 kedalamannya 10 cm. Sekarang yang kedua, peran organisme tanah ya. Peran organisme tanah itu di sini sebagai dekomposer, pengurai. Siapa yang menguraikan sini? Bakteri. Bereaksi kimia dalam tanah ya. Bereaksi kimia dalam tanah itu biasanya komposer itu sama ya, bakteri jenis ini. Contoh Nitrosomonas itu suatu bakteri yang bisa mengubah ya, mengubah tanah menjadi nitrat ya. Dia mengubah sisa-sisa seperti sisa organik sama makanan organik, dia menjadi nitrat menyuburkan tanah. Itu bakterinya. Peran organisme
nomor ini peran organisme tanah itu nanti bisa dilihat di halaman 6 ya, halaman 6. Contoh-contohnya banyak, saya akan contoh salah satu aja ya. Bakteri ya, bisa cacing sebagai komposer pengurai ya. Sifatnya saprofit, jadi ini sifatnya saprofit. Saprofit itu hanya menguraikan aja, mampu menguraikan bahan. Dia mampu menguraikan bahan sampah-sampah tadi menjadi unsur hara, organik menjadi anorganik. Jadi yang sampah-sampah organik seperti makanan dirubah menjadi anorganik atau unsur hara. Ini peran bakteri. Nah, di sini peran organisme tanah ini ya. Peran kimia juga gitu, bakteri juga organisme. Sekarang sebagai polutan dalam tanah, itu bisa ini ada unsur racun di dalam tanah ya. Unsur racun di dalam tanah itu bisa dinetralkan, mampu membersihkan, menetralkan ya, sama bakteri itu. Jadi ada bakteri nanti ini di akumulasi ya, saat dikumpulkan dalam tubuh bakteri ya, tapi dia nggak dicerna, akan dikumpulkan aja ya. Jadi unsur-unsur racun itu akan dipilah-pilah ya, dikumpulkan. Siapa yang milah itu? Bakteri. Jadi saya sebagai polutan, pengurai polutannya. Jadi mencegah penyakit tanah. Mencegah penyakit tanah itu bisa juga sawah tanah yang biasanya kena pestisida, pupuk, ada banyak bahan kimia, itu secara alami organisme itu mengentalkan. Jadi dia dikentalkan, dikumpulkan. Sebagai contoh predator ya, predator yang menang terhadap suatu pestisida ya, pengganggu dapat dikendalikan ya. Jadi yang predator sebagai pengganggu dapat dikendalikan, jangan sampai untuk mencegah penyakit tanah, mencegah penyakit tanah. Di nomor yang berikutnya memberi pengaruh pada tekstur tanah atau struktur tanah ya. Jenis tanah yang ditentukan jumlah partikel. Jadi pengaruh tekstur tanah itu di sini jenis tanah. Jenis tanah itu bisa pasir, bisa debu, ya, bisa tanah liat. Ya. Jenis tanah dapat ditentukan jumlah partikel. Jumlah partikel sini bisa bisa tanah liat ya. Partikelnya, makin banyak partikel tanah liatnya juga mempengaruhi teksturnya, tekstur strukturnya, lembek, gembur ya. Penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah. Penyusun yang paling banyak jumlah partikel, penyusun yang paling banyak itu pasir, debu, tanah liat ya. Ya mana yang bagus itu nanti keseimbangan itu ya. Nah, dengan ada organisasi dia akan mengimbangkan antara jumlah partikelnya itu. Yang F, pengatur kegemburan dalam struktur tanah. Kegemburan itu lembek gitu ya, lembek, keras. Kalau keras juga nggak bagus, kalau lembek juga nggak bagus ya. Ini biasanya yang gemburkan tuh ya
lendir cacing tanah ya, cacing tanah, lipan, semut ya. Lipan, semut ini sudah berfungsi mengatur kegemburan tanah ya. Kaki seribu, jadi peran organisme seperti cacing tanah, lipan, semut, bakteri, jamur, alga itu dia akan berperan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Jadi dalam pembahasan ini kita bisa memberi kesimpulan peranan tanah dan pentingnya peranan tanah dan organisme makhluk hidup ya. Jadi pentingnya peranan tanah dan organisme makhluk hidup yang ada di tanah bisa berperan, dia semakin organismenya makin berperan, itu juga sebagai tempat hidupnya tumbuhan ya. Oke, untuk tugasnya bisa dilihat di halaman 14. Di halaman 14 lihat di halaman halaman 11, kamu kerjakan 1-3 saja karena nomor 4-5 itu nanti di pembelajaran berikutnya. Nomor 1, 2, dan 3 ya. 4 dan 5 itu nanti pembelajaran berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikonfirmasi di BKPM Alisa. Dari saya ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.